Saya Emirita Pratiwi, saya owner dari Sae Sae Eco Fashion. Sae Sae Eco Fashion sudah berdiri 10 tahun yang lalu ya, mungkin lebih ya 12 tahun yang lalu kalau brandnya. Kalau perusahaan saya, CV Luas Putra itu udah 30 tahun ya, establishnya udah 30 tahun. Awalnya memang belum Eco Fashion, tapi sudah separuh perjalanan jadi 12 tahun itu. Terus kemudian ternyata begitu saya launching yang warna alam, langsung orang-orang itu mata dan minat belanjanya itu tertuju di warna alam saya ini yang khususnya indigo. Jadi sejak pertama kali pameran, yang kedua kemudian saya mulai fokus untuk indigo, seperti itu. Nah, Sae Sae merupakan anggota dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, lalu ASEPI, Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia. Sae Sae itu artinya bagus-bagus ya, semua bagus, bagus produknya, bagus cara berproduksinya karena kami ramah lingkungan, dan kami juga ingin mempunyai impact atau bermanfaat yang baik bagi masyarakat sekitar, seperti itu. Jumputan itu juga saya mencoba untuk mengajak satu kelompok perempuan untuk membuat jumputan saya, karena walaupun di tempat produksi saya ini semuanya dikerjakan di sini, tetapi kalau hanya mengandalkan di sini kan nggak cukup. Setelah banyak pameran, ternyata kapasitasnya harus besar. Tidak bisa tidak saya harus mengembangkan usaha, karena ini tentunya menjadi tujuan dari setiap usaha. Karena itu saya tidak hanya ingin berkembang sendiri, tetapi saya ingin bisa mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama berkembang. Teknik yang saya pakai itu pastinya batik, karena saya ini sekarang sudah merupakan generasi ketiga dari pengusaha batik ya. Dulu yang saya Luas Putra, lalu ibu saya, bapak saya mendirikan Luas Luas yang sekarang menjadi perusahaan keluarga, dan saya Luas Putra gitu. Nah, karena kalau membatik itu agak susah dalam mempelajarinya. Untuk menjadi seorang yang expert dalam membatik itu membutuhkan waktu yang lama, maka saya memutuskan untuk memanfaatkan jumputan gitu, karena lebih sederhana. Awalnya saya kira seperti itu gitu. Ternyata setelah saya dalami, jumputan itu tidak sesederhana membuat ikatan gitu kan, karena setiap produk itu kan ingin berkembang, terus kemudian atraktif, berbeda dengan yang lain. Nah, untuk memunculkan pembeda itu ternyata juga sama kompleksnya dengan batik ya, dari sisi pewarnaan pastinya, kemudian dari sisi tekniknya. Karena lalu saya menengok ada dari Jepang itu ada shibori yang punya teknik yang mirip-mirip. Saya mengadopsi sebagian dari teknik shibori itu untuk memperkaya teknik jumputan yang ada di Jawa, khususnya Yogyakarta. Nah, untuk tahun ini saya mengambil filosofi dari sumbu filosofi gitu kan, sumbu imajiner dari Yogyakarta, di mana pada waktu membangun keratonnya itu ada sumbu filosofi yang dari Laut Selatan, lalu Kerapia, lalu Keraton, lalu Tugu Yogyakarta, Tugu Golong Gilik, dan Gunung Merapi gitu. Nah, itu saya manfaatkan untuk inspirasi desain saya. Jadi karena saya warna alam, tentunya kain yang utama itu adalah kain yang
natural ya, dari kapas, kemudian dari rayon, lalu paris, yang semuanya harus nyaman karena customer kami kebanyakan di Indonesia sekarang maupun kalau di luar negeri dipakai untuk musim panas, nomor satu harus nyaman, itu syarat utama gitu. Lalu untuk favorit itu kain katun dobi, itu buatan dari Kusuma Sandang, itu ini adalah favorit gitu. Ini saya buat begitu saja, lalu dikasih ini sasiko namanya ya, jujuran seperti ini. Ini juga teknik yang apa namanya, Jogja juga punya, tetapi dari sasiko sendiri itu namanya adalah teknik tradisional dari Jepang gitu. Ini sangat disukai karena nyaman sekali ya, nyaman sekali. Di warna juga enak gitu. Di warna juga mudah, saya pikir tebal nanti di warna berapa kali gitu. Ternyata setelah diproses murdan itu tidak malah lebih bagus ini daripada katun yang biasa gitu. Jadi katun yang biasa itu saya celup 12-14 kali baru birunya bagus, tetapi yang ini tuh 10 kali celup indigo birunya sudah bagus, sudah seperti biru ini gitu. Setelah saya kira-kira nih 15 tahun menekuni warna alam, saat ini saya bisa memetik hasilnya. Memetik hasilnya dalam arti base customer saya sudah bisa dapatkan gitu. Dan ini prosesnya kan lama ya, tetapi ini sangat dipercepat di 3 tahun terakhir ini pada saat pandemi, di mana kami itu seperti dipaksa untuk lebih memanfaatkan teknologi digital marketing seperti itu. Jadi yang dulunya fokus di offline dengan pameran dan toko, sekarang dengan adanya digital marketing saya bisa mempercepat proses pengenalan produk gitu. Jadi bagi teman-teman pengrajin, sesama penggiat tekstil tradisional khususnya yang memanfaatkan warna alam, jangan khawatir bagaimana pemasaran saya selanjutnya. Manfaatkanlah teknologi digital marketing dengan medsos ataupun marketplace gitu untuk berjualan. Pasti akan ada hasilnya seperti itu, karena ini yang saya rasakan 3 tahun ini. Lalu bagi masyarakat, kami berharap semakin cinta produk dalam negeri, terutama khususnya yang diproduksi secara sehat, secara ramah lingkungan, karena ini tidak hanya sehat bagi lingkungan tetapi juga sehat bagi kulit kita. Jadi produk Sae saat ini bisa didapatkan di toko kami di Sae Store, Sae Stick Store di Jalan Mangkuyudan 45 Yogyakarta, atau di Jalan Malioboro di Plaza Malioboro. Kami di situ bersama dengan UKM binaan Dinas Koperasi ada di toko Jendela Plaza Malioboro. Instagramnya saesai.id, lalu ada juga di Tokopedia.